Kebusukan Zionis Israel berharap bangsa Palestina lenyap, Wakil Menteri Agama Israel ini kena azab. Wakil Menteri Layanan Keagamaan Israel Matan Kahana menuai kecaman usai melontarkan pernyataan kontroversial tentang Palestina. Ketika berbicara ke siswa sebuah SMA di tepi barat, Kahana mengaku jika ada tombol untuk membuat bangsa Palestina lenyap, ia akan menekannya. Dalam video pernyataan Kahana yang beredar luas, ia menyebut narasi antara bangsa Israel dan bangsa Palestina adalah rintangan utama menuju perdamaian. Kahana disinyalir hendak mengatakan bahwa Israel dan Palestina kini tidak punya pilihan lain kecuali menemukan cara untuk hidup bersama. Apabila ada suatu tombol yang bisa Anda pencet yang membuat semua orang Arab lenyap, mengirim mereka dalam kereta ekspres ke Swiss, saya akan menekan tombol itu, kata Kahana dikutip Associated Press. Namun apa yang bisa Anda lakukan? Tidak ada tombol seperti itu. Maka sepertinya kita dimaksudkan untuk eksis bersama di tanah ini dengan suatu cara, lanjutnya. Pernyataan Kahana tersebut dikecam oleh anggota parlemen Israel asal Palestina dan dari anggota koalisinya sendiri. Kahana merupakan anasir Partai Nasionalis Yamina yang mengusung Perdana Menteri Naftali Bennett. Ahmad Tibi, anggota parlemen Israel dari pihak oposisi, merespon pernyataan itu dengan mengaku bahwa ia berkehendak membuat Kahana lenyap dari pemerintah dan Knesset parlemen Israel. Sementara itu, Michael Rosin, anggota Knesset dari koalisi Yamina, menegaskan bahwa pernyataan Kahana lebih dari tidak bisa ditoleransi. Kahana sendiri mengklarifikasi pernyataannya usai dikecam oleh berbagai pihak. Ia mengaku pernyataan tersebut membuat pilihan kata yang buruk. Pernyataan saya bermaksud menyampaikan bahwa populasi Arab dan Yahudi tidak akan kemana-mana. Karena itu, kita harus mengupayakan hidup dalam ataupun koeksistensi. Koalisi kami adalah langkah berani menuju tujuan itu. Demikian klarifikasi Kahana yang diunggah ke Twitter. Koalisi Yamina sendiri mengumpulkan 8 partai dengan ideologi berbeda. Koalisi itu untuk pertama kalinya mengakomodasi faksi Islamis Arab. Isu pengusiran paksa merupakan isu sensitif bagi bangsa Palestina. Mereka pernah diusir secara massal ketika pembentukan negara Israel pada tahun 1948 dan Perang Arab Israel 1967. Selama ini politikus nasionalis Israel pun tak jarang menggunakan ancaman pemindahan paksa orang Palestina yang mewakili kewarganegaraan Israel. Di mata hukum Israel, orang Palestina dianggap setara dengan Yahudi, tetapi faktanya kerap mengalami diskriminasi. Jenderal Israel ini terkutuk. Jenderal Israel pembantai rakyat Palestina 8 tahun koma dan akhirnya membusuk. Inilah dia Ariel Sharon. Masih ingat Ariel Sharon, kisah kutukan untuk Jenderal Israel pembantai rakyat Palestina ini hingga terbaring koma selama 8 tahun dan membusuk. Diketahui Ariel Sharon merupakan sosok Jenderal Israel yang kontroversial di panggung politik Timur Tengah dan internasional. Ia dinilai kejam serta dicap biadab oleh umat Islam di seluruh dunia. Melalui tangan Ariel Sharon berlumur darah para sipil tak berdosa. Sebuah kutukan akhirnya mengakhiri hidupnya. Ariel Sharon bernama lengkap Ariel Scheinemann. Ia lahir di Kafar, Malta, Palestina pada 27 Februari 1928. Ia mulai masuk organisasi bersenjata dengan bergabung ke kelompok mafia Haganah saat usianya masih 14 tahun. Beberapa tahun kemudian Ariel Sharon masuk Satuan Infanteri Israel Brigade Alexandroni dan gemar melakukan serangan brutal. Jenderal Israel ini kemudian menjabat komandan dan terus melancarkan teror terhadap rakyat Palestina. Karir militernya terus menanjak. Pada tahun 1949 ia dipercaya memimpin unit intai tempur Brigade Golani. Tak hanya berkarir di militer, pada tahun 1950 Ariel masuk Universitas Ibrani Yerusalem dan mengambil studi sejarah dan juga kultur Timur Tengah. Karena konflik Israel-Palestina semakin memanas, setahun kemudian Ariel aktif kembali di militer Israel dengan pangkat mayor.
Perang demi perang terus dijalani Ariel, mulai dari perang di Terusan Suez, perang 6 hari dan juga perang Yom Kippur. Perang yang membuat nama Ariel Sharon naik turun itu rupanya membuat nasibnya tetap beruntung, mengingat pangkat Mayor Jenderal berhasil disandangnya. Sementara itu, dalam akhir hidupnya 8 tahun koma dan membusuk, para dokter pernah memasukkan Ariel Sharon ke ruang operasi untuk dilakukan pembedahan. Ia memiliki dua luka membusuk. Lalu dilakukan operasi untuk menyambung bagian-bagian ususnya yang telah membusuk tersebut dan infeksi telah menyebar ke bagian tubuh lain. Penyumbatan yang terjadi di otaknya menyebabkan kerusakan di sekujur tubuh Ariel Sharon hingga membusuk. Sejak terserang stroke pada 4 Januari 2006 lalu, pertama kali ia dirawat di Rumah Sakit Hadassah Ein Kerem di Yerusalem. Menurut Komite Keuangan Knesset, ongkos pengobatan Sharon setiap tahun sekitar 440 juta dolar Amerika atau setara dengan 4,25 triliun rupiah. Nyawa Sharon terancam, kata juru bicara rumah sakit Yael Boshem Levi kepada kantor berita Associated Press. Sharon memasuki usia 85 tahun, kedua matanya dalam keadaan terus terbuka. Dokter-dokter yang merawat Sharon memberikan keterangan terkait kesehatan Sharon. Saat ditanya sampai kapan keadaan Sharon akan terus-menerus seperti ini, Shlomo Fosegev, dokter senior yang merawatnya, memberi jawaban kalau dikaji dari usia rata-rata di keluarga Sharon, ibu dan neneknya mati di usia 90 tahun, katanya. Shlomo kemudian memperkirakan Sharon akan terus hidup dengan keadaan yang seperti itu, mengenaskan hingga lewat usia 90 tahun. Sharon tergolek tak berdaya dengan bantuan berbagai alat medis yang tertancap ke tubuhnya, termasuk respirator dalam ruangan khusus di rumah sakit Tel Aviv. Tidak ada upacara khusus atau sekadar ucapan simpati buat lelaki 85 tahun itu. Saat Sharon terkena stroke, seorang kru televisi Israel berhasil merekam gambarnya yang sedang berada di belakang sebuah mobil ambulans terbaring setengah duduk dalam keadaan sadar. Itulah gambar terakhir dari Sharon yang dimiliki media. Sebab setelah itu, keluarga Sharon sengaja menutup rapat-rapat segala informasi tentang kondisi salah satu tokoh kontroversial dalam sejarah Zionis Israel itu.